Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Yang belajar menjadi supranatural. Ajari kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Halo Bapak Ibu yang baru kenal saya, kenali nama saya Ana, Bu Ana dari Semarang. Ya, saya bersahabat lama dengan Ibu Krisna dari awal masih sehat, sakit, terus kemudian sehat, sekarang sakit, terus sekarang sudah sembuh. Amin. Katakan Bu Krisna itu sudah sembuh. Amin. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang sakit, keinginan Tuhan Yesus hanya satu, menyembuhkan. Nah sekarang hari ini saya akan mengajari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi supranatural. Apa itu supranatural? Apa itu supranatural? Supranatural itu sesuatu yang ajaib,
yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa dilakukan oleh dokter, tidak bisa dilakukan oleh otak kita dengan pemikiran kita, tetapi sebetulnya itu bisa kita kerjakan. Bisa kita Kerjakan. karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang besar, Tuhan yang hidup. Dan katanya kalau kita ini percaya sama Tuhan Yesus, kita nyatu dengan Tuhan, toh? Amin. Katanya tubuh kita ini bait Allah, toh? Yes. Apa tuh tubuh kita ini bait Allah? Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu yang menciptakan alam semesta loh, yang menciptakan semuanya loh. Roh Kudus itu yang menyertai Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus berada di bumi loh. Yang melakukan banyak mujizat itu Roh Kudus. Dan hari ini Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, berarti kita juga bisa seperti Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya seringkali tidak bisa menjadi seperti Tuhan Yesus? Pikiran kita sendiri. Nanti saya jadi ya. Kenapa seringkali kita tidak bisa melakukan yang nama mujizat, tidak mengalami janji-janji Tuhan? Itu adalah karena hati dan pikiran kita yang belum hati yang keras. Sekali lagi ya, hati yang keras membuat kita sulit untuk mendapatkan mujizat. Hati yang keras merupakan penyebab kita tidak bisa mendapatkan mujizat. Apa itu hati yang keras? Kenapa seorang hatinya menjadi keras? Bisa karena terluka, disakiti setiap hari, dikhianati setiap hari, dibohongi sama suaminya setiap hari, terus ditinggal selingkuh, kayak gitu loh. Terus kalau anak-anak dari kecil mereka suka dimaki-maki oleh orang tuanya, terus suka ditinggal sendirian, ya. Seorang anak kecil saya selalu menyarankan Bapak Ibu kalau punya anak usia 0 sampai 13 tahun, perhatikan baik-baik pertumbuhannya, jangan ditinggal, karena Bapak Ibu sedang mencetak seorang manusia supranatural. Amin. Amin. Kalau engkau serahkan kepada orang lain, dititipin siapa ya karena ekonomi, saya titipin kepada orang lain. Tapi perhatikan, hati mereka tuh luka. Karena apa? Merasa tertolak, ditinggal. Nah, anak-anak yang tidak pernah mendapatkan pengawasan dari orang tuanya, dititipin sana, dititipin situ, demi kita bisa bekerja, terus nanti sampai rumah karena kita capek, anaknya nakal diomel-omeli, ya toh, ketemunya seminggu sekali, udah ketemu dia omel-omeli lagi, gitu kan ya, hatinya terluka. Jadi tadi saya ngomong, ada begitu banyak orang tidak bisa mengalami supranatural karena hatinya luka. Waktu hatinya luka, dia tuh hatinya mengeras. Jadi ya wes, aku tuh ya kayak gini nih, dikasih tahu apapun, lah mama juga gitu, kayak gitu kan. Dek, bu, jangan main game terus, lah mama juga mainan handphone terus, kayak gitu kan. Terus apa lagi ya, banyak hal yang membuat dia tuh keras. Apa cirinya orang yang keras? Tidak bisa dinasehati, dia merasa benar sendiri. Nah, itu keras. Nah, sekarang hati-hati ya Bapak Ibu, saya kasih tunjuk ya, di Markus 6, Markus 7, Markus 8. Kalau Bapak Ibu baca, di situ murid-muridnya Tuhan Yesus itu ternyata juga punya hati yang keras. Wih, padahal setiap hari ngelihat Yesus membuat mujizat, tapi ketika dia punya masalah, dia lupa dengan semua kebaikan Tuhan, dengan dia itu maha kuasa, dia bisa mengerjakan apapun. Markus 6, kalau Bapak Ibu baca itu, Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Laki-laki loh, ya, belum perempuannya, berarti 10.000 ditambah perempuannya, ditambah anaknya 12.000 kira-kira begitu ya. Terus Yesus berkata, beri mereka
Wih, kasih makan segini banyak orang, dari mana duitnya Tuhan? Ngomel dulu selalu murid-muridnya. Sama seperti kita loh. Betul ya? Betul. Demong itu Tuhan Yesus aku kok ngomel di sini, gitu kan? Sama. Aku kok nggak kayaknya mau dijaji aku, hatimu tuh keras ya. Dia kasih dia. Habis melihat Yesus memberi makan 12.000 dengan 5 roti 2 ikan. Terus tiba-tiba Yesus berkata, semuanya kan sudah pada makan kenyang. Sisa berapa? 11 keranjang. Berarti murid-muridnya dapat toh? Yes, dapat. Saya belum percaya loh. Jadi sudah sore, Yesus berkata, segeralah naik ke perahu. Segeralah naik ke perahu. Kenapa ada ditulis seperti itu? Segeralah naik ke perahu, karena mereka semua nelayan dan mereka tahu bahwa sebentar lagi ada badai. Makanya mereka tidak mau pergi ke kapal. Maka Tuhan, sangat cepat pergi ke kapal, aku mau doa, gitu kan ya? Nah, mereka ke kapal, akhirnya tengah malam terjadi badai. Terus Yesus datang di tengah-tengah badai dengan berjalan di atas air, ya, berjalan di atas air. Itu tuh masih juga terkejut. Loh, kok bisa terkejut? Lalu setiap hari itu mujizat itu dia lihat. Yesus jalan di atas air ya lumrah toh. Wong dia itu sumber mujizat. Hari ini kita ini seperti murid-murid Tuhan Yesus. Apa? Terlalu natural, terlalu biasa-biasa saja. Yang namanya kamu sakit ya pergilah ke dokter, dicek semuanya, di ronsen, wah diperiksa ini nyomong tuh, terus nanti habis itu bayar. Itu orang dunia ngomong begitu loh. Itu namanya pola dunia. Namanya apa? Pola dunia. Pola dunia. Jadi orang yang memiliki pikiran seperti orang dunia, sama seperti orang dunia, dia sulit untuk mendapatkan Mujizat. Mujizat. Sulit untuk apa? Kenapa? Karena sudah terlanjur kecetak biasa saja. Nek sakit itu ya pergilah ke dokter. Nek orang-orang sini kan kayak wong pinter kayak lo, ya. Tapi sekarang enggak ya? Kampung rapat sudah enggak ya? Dulu ya. Itu cerita beberapa tahun yang lalu. Sejak kita ada di sini, kita semua orang pinter ya. Ya. Amin. Amin. Suka membuat mujizat, bisa membuat mujizat seperti Yesus toh? Amin. Amin. Nah, perhatikan. Ketika kita ini terlalu biasa, sakit pergi ke dokter. Yang namanya dompetnya kosong. Waduh, aku cari kerja di mana ya? Cari kerja di mana? Balik tulang, pokoknya peras keringat. Pokoknya pekerjaan apapun, pokoknya supaya aku dapat duit. Pikirannya itu membatasi Tuhan yang mau memberkati dia. Itulah kenapa makin hari orang makin susah, karena pikirannya terlalu dicetak pakai pola pikir dunia. Saya cepet. Wow, ya anak suruh cari kerjaan. Padahal sebetulnya yang paling penting adalah apa? Beresi hatimu, beresi pikiranmu, ya. Hatimu yang keras, hatimu yang sakit hati, kamu punya sakit hati, beresi hatimu. Nah, nanti di pasal 8, Markus 8, Bapak itu kalau membaca, Yesus itu menegur murid-muridnya. Ya, suatu hari, ini sudah berganti hari. Kan tadi habis memberi makan 12.000 orang pakai 5 roti 2 ikan. Terus melihat mujizat Yesus jalan di atas air, ya loh. Terus ada lagi peristiwa, ada berapa orang? 4.000 orang. Rotinya ada berapa? 7. Udah tambah banyak loh. Uangnya tambah sidik, rotine luwe akeh. Iku sing ngomel loh. Beri mereka makan, kasihan mereka. Dari mana? Dia ada yang mengeluarkan dompetnya. Duit sak ini ya gak cukup toh Tuhan. Tuhan menegur, masihkah kamu tidak ingat kemarin kita habis memberi makan berapa ribu orang? Sisa
dosa yang kamu bawa berapa? Bapak Ibu, saya mau kasih ingat kepada kita semuanya. Seringkali kita seperti itu, bukan? Ya. Maksudnya gimana? Sudah dengar di dalam Alkitab, Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi ketika engkau sakit, tetap saja engkau ketakutan, kekhawatiran, dan pikiranmu tertuju pada sakitmu, rasa sakitmu, dan tertuju pada apa kata dokter. Betul nggak? Masih tidak percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, dan berkata begini, mungkin doaku tidak dijawabkan, gitu ya. Karena aku kan bukan pendeta, karena aku kan bukan romo, jadi mungkin doaku kurang tajam. Orang-orang yang berkata seperti itu artinya dia tidak mengerti bahwa ketika Yesus melihat orang sakit, keinginan Yesus adalah menyembuhkan. Ketika Yesus melihat orang miskin, keinginan Tuhan adalah membuat kaya. Ketika Yesus melihat orang kerasukan, keinginan Tuhan adalah membebaskan orang itu dari setan. Betul nggak? Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, apapun masalahmu hari ini, ya, supaya ini kita supranatural ya. Mau supranatural nggak? Cek hatimu, apakah engkau masih terbuka dengan suamimu, dengan istrimu, dengan masa lalumu, dengan siapapun yang pernah mengkhianatimu? Apakah engkau masih luka? Kalau engkau luka, hatimu itu keras. Kalau hatimu keras, engkau tidak bisa melihat mujizat. Yang kedua, pikiran kita ini seringkali membatasi Tuhan bekerja. Kenapa? Waktu dokter berkata ini penyakitnya merembet kemana-mana bu, gitu kan ya. Pikiran kita tertuju kemana? Wah iya, kanker mana-mana. Oh iya, setiap hari sakit. Aku buat duduk sakit, buat jalan sakit. Oh iya, ini keluar darahnya terus mengalir. Yang kau pikirkan masalahmu, padahal masalah makin dipikirkan makin besar masalahmu toh. Tapi ketika engkau memikirkan bahwa Yesus sanggup, pikiranmu tertuju ke atas. Mari dibuka Kolose 3 ayat 1-3. Kolose 3 ayat 1-3. Hari ini saya mau praktek ya, saya nggak mau panjang lebar khotbah ya, tapi mau praktek, mau nggak? Praktek ya. Karena apa? Bapak Ibu, di depan kita masa sulit. Masa apa? Sulit. Yang sebelah-sebelahnya ngantuk disenggol. Yang sebelah-sebelahnya ngantuk disenggol supaya apa? Nanti kalau ada masa sulit udah siap. Jadi supranatural. Jangan ngantuk. Ini ada ilmu ajaib dari surga. Tidak? Jangan ngantuk gitu. Kolose 3 ayat 1-3. Jipan itu dibacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Diperintahkannya apa? Coba dibaca dari ayat 1 dulu. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah sekarang di tempat ini siapa yang belum percaya bahwa Yesus itu bangkit waktu yang tidak percaya? Yang tidak percaya, angkat tangan. Yesus itu mati, terus bangkit, terus sekarang naik ke surga. Yang tidak percaya, angkat tangan. Yang tidak percaya. Yang percaya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan dan tidak angkat tangan itu maksudnya gimana? Saya ulang ya. Di tempat ini yang tidak percaya bahwa Yesus itu mati di salib, dia bangkit dan dia naik ke surga, dan engkau tidak percaya, angkat tangan. Gak ada ya? Gak ada ya? Berarti semua percaya ya? Percaya. Yang percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat, dia naik ke surga dan dia sekarang menjadi Raja di atas segala raja, dan dia mengampuni dosamu, dan dia mau engkau bersama-sama dengan dia. Dia mau engkau di
disembuhkan, dipulihkan. Angkat tangan. Loh, ini dua ini kok udah angkat tangan terus dari tadi kenapa? Bingung ya? Bingung ya? Gak tahu. Oh, gak tahu. Gak tahu. PR ya? PR-nya Bu Kris. PR Bu Kris. Oke, ayat 1 berkata, kalau engkau dibangkitkan. Dibaca. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus. Kristus kan sekarang dibangkitkan, Bang. Dari apa? Dari kematian. Dan engkau percaya dengan Yesus yang bangkit dari mati dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kita ini disebut apa sih? Tubuh Kristus. Lah nek Yesus itu sekarang di sebelah kanan Bapa, tubuhnya di mana? Sebelah kanan. Lah ya sebelah kanan toh. Betul apa enggak? Betul. Oke. Waktu Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu ngomong gini, hari ini aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku. Ngomongnya gitu toh? Ya. Lah nek Yesus masuk di dalam dirimu, Bapak Ibu punya pikiran Kristus enggak? Punya. Yesusnya masuk nek maklum di tempat ibu gitu loh. Loh, iya toh, nek terima Yesus kan ngomongnya begitu toh. Betul nggak? Waktu Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu di dalam diri sini. Yesus yang bangkit dari kubur, yang sekarang naik di surga duduk di sebelah kanan Bapa, itu ada di sini. Yesus mengalahkan iblis, dosa dan maut. Yesus itu segala-galanya buat hidup kita, itu ada di dalam sini, Bu. Waktu sekarang Yesus duduk di sebelah kanan, dan segala aktivitas, segala keputusan, baik di surga, baik di bumi, itu di sebelah kanan Bapa. Itu ada di tangan Yesus. Berarti masalahnya Bapak Ibu sebetulnya selesai, Pak. Kenapa nggak selesai? Pikiranmu membatasi Tuhan bekerja. Pikiranmu apa sih? Pikiranmu nggak percaya itu apa sih? Nggak ada Iman. Iman timbul dari Pendengaran akan firman. pendengaran akan firman Tuhan. Firman itu apa? Sendiri. Allah sendiri. Gimana ya saya menjelaskan, Tuhan tolong saya. Kenapa saya percaya ketika saya mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh? Karena saya punya pikiran, saya punya iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setiap hari saya baca firman, maka di dalam diri saya timbul iman. Iman itu yang membuat bisa mengerjakan mujizat. Karena saya mengampuni semua orang yang menyakiti saya. Ini saya itu maksudnya Bapak Ibu semua. Ya, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya mengampuni semua orang yang menyakiti saya. Waktu saya membaca Alkitab, pikiran saya tidak kemana-mana, tetapi imajinasi saya jalan. Ketika Yesus jalan di atas air, imajinasi saya jalan. Oh, Yesus berjalan di atas air, berarti aku juga bisa berjalan di atas air. Walaupun ada banjir apapun, kita tidak akan mengalami. Air yang membuat masalah itu nggak akan mencelakakan kita. Karena Yesus kita adalah berjalan di atas air, penguasa atas alam semesta itu. Amin. 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 Nah, sekarang, waktu saya melihat orang sakit, bagaimana saya punya iman bahwa orang itu sembuh? Karena saya tidak pernah mengisi telinga saya dengan berita-berita di televisi, dengan apa kata dokter saya itu. Ya, dokter itu kan hanya dibantu menolong ngecek kesehatan. Kalau saya ya, bukan untuk mengobati itu Yesus saya. Tuhan pakai obat ini berkati supaya saya sembuh, tapi pikiran saya tidak tertuju pada obat, tapi terus mengimajinasikan waktu Yesus ketemu orang sakit itu pasti sembuh. Jadi kalau saya sakit, saya pasti sembuh. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Amin. Karena Yesus mati bangkit hari ketiga. Jadi kalau saya sakit, saya punya iman tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu artinya saya sedang disuruh istirahat.
jangan terlalu capek. Kayak gitu ya. Terus ketika Tuhan ditanyain sama orang-orang, Tuhan, engkau juga bayar pajak. Nah itu kan bicara tentang keuangan kan. Terus Tuhan bawa dompet kan? Nggak ada dompetnya. Tuhan suruh para murid untuk mengambil ikan di mulutnya ikan itu ada uang untuk membayar. Bapak Ibu, hari ini kalau dompetmu kosong, ojo wedi. Bagaimana caranya membuat mujizat? Kalau saya setiap pagi saya akan bangun pagi itu mengambil berkat, karena kan kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi, anugerahnya itu selalu baru tiap pagi, berkatnya itu baru setiap pagi. Walaupun kamu nggak melihat, tapi kamu percaya pada firman. Firman itu apa sih? Allah sendiri loh. Semua yang disabdakan oleh Tuhan itu ya dan amin. Percaya itu dan lakukan itu. Setiap pagi ambil berkat Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang berkelimpahan atas hidupku, anak-anakku, suamiku sepanjang hari ini. Tuhan terima kasih. Besok lagi ngomong kayak gitu lagi. Besok lagi ngomong kayak gitu lagi. Besok lagi ngomong kayak gitu lagi. Lama-lama kaya enggak? Ya. Kaya loh Bu. Kenapa kau miskin? Malas bangun Pak. Bangun pagi langsung cari kopi, cari rokok, nonton TV. Itu masalah. Terlalu natural. Diajari supranatural, kangelan. Padahal ini masa-masanya supranatural. Coba dicek, makin hari makin susah hidupnya enggak? Semua harga mahal ya Bu? Semua harga mahal ya Bu? Terus dompetnya gimana Bu? Isinya kecil-kecil gitu ya? Waduh, karek gimana? Waduh, hah? Oh, hebat. Tidak khawatir karena saya punya Tuhan yang hebat katanya. Ya? Tapi kan masih ada yang khawatir loh. Masih ya? Enggak? Wih, keren. Ini kampungnya ini keren, sudah keren. Karena setiap hari sudah mengambil Ada yang masih utang enggak? Cek. Ada yang masih suka utang enggak? Utang. Ada yang masih suka utang enggak? Hah? Bertobat. Karena anak-anak Tuhan itu selalu berkelimpahan. Justru kita memberi pinjaman, tapi jangan dibungakan. Anggap itu pemberian, ikhlas, tolongi mereka. Semakin Bapak Ibu memberi, semakin diberi. Itu rumus. Kalau engkau tidak pernah memberi, engkau tidak pernah diberi. Dicekeli, tinggo dewe. Itu tidak ada berkat. Karena rumus untuk engkau diberkati adalah berbahagialah engkau yang memberi, maka engkau akan diberi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Kembali ke Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Bentar lagi selesai. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kalau engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Perintahnya apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi meskipun anakmu sekarang belum bertobat, pikirkanlah bahwa sebelum Yesus datang kedua kalinya, segala sesuatu harus dipulihkan dahulu. Jadi anakku harus pulih, anakku harus pulih, anakku harus balik, anakku balik. Tidak ada lagi pemberontakan. Itu pikirkan. Saya bagaimana mikirin gitu, posisinya dia makin berontak, makin semaunya sendiri. Perintahnya Tuhan apa? Pikirkan perkara yang di atas. Jadi saya membuat tidak terjadi supranatural apa? Pikiranmu dulu. Pikiran kita sendiri membatasi Tuhan mau bekerja. Makanya tidak mengalami supranatural.
sekali lagi, pengen ngalami bisa ngasih makan ribuan orang, padahal cuma sedikit loh duit itu, kok iso yo orang tek-tek. Itu bisa loh Bu. Kami KKS itu tidak pernah minta persembahan, tidak pernah. Waktu kita ibadahnya itu cuma sebulan sekali loh, ya. Dan kami tidak pernah minta untuk ini nomor gini kalau mau memberi persembahan, tidak pernah. Tapi kami bisa memberi makan kepada lebih dari 20 lapas di seluruh Indonesia. Dan itu hampir setiap hari kami mengisi firman. Keinginan saya adalah orang-orang di penjara itu mereka dibebaskan dari cara berpikir yang salah. Saya ajari firman, saya bukain firman, ini loh tak ajari. Kalau kamu ndak mudeng, angkat tangan, tanya, gitu ya, supaya mereka tuh paham firman. Waktu mereka paham firman, keluar dari penjara, nggak masuk penjara lagi. Bapak Ibu perhatikan, mereka yang masuk penjara rata-rata masuk lagi dong, karena pikirannya tidak berubah. Walaupun setiap hari ibadah, itu kerinduan saya setiap hari isi di mana-mana seluruh Indonesia. Makan loh, kita kasih makan dan duitnya tidak pernah habis Bapak Ibu. Ada saksinya di sini di KKS, mereka melihat sendiri uangnya tidak pernah habis. Bahkan setiap hari kalau ada yang saya nangis tidak ada duit, WA saya kasih. Tapi terus jangan terus ayo WA minta duit, jangan ya, harus minta ke Bapa di surga. Ketika kita memberi, kita diberi melimpah. Ini supranatural apa enggak? Ya. Supranatural enggak? Supranatural. Supranatural. Ketika saya lihat orang sana kemarin, wah murah-murah tuh kayak rasukan setan. Coba video call, karena dia kan ada di Jakarta, saya di Semarang. Coba video call. Begitu lihat wajah saya tersenyum, padahal itu ngamuk-ngamuk. Terus saya beri firman, saya doakan, dia tersenyum dan dia berkata terima kasih. Supranatural enggak itu? Bapak Ibu bisa mengerjakannya enggak? Bisa. Hah? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Nah, itu pikiran lah. Berarti enggak ada iman lah. Bisa enggak ya? Itu kali cuma buana. Ada lagi kuncinya. Kenapa kita tidak bisa membuat supranatural? Perhatikan. Waktu yang kita dengar, waktu yang kita lihat adalah banyak berita dari dunia. Kita dengar warta berita, kita melihat berita-berita, kita dengar gosipan orang, tapi membaca Alkitab cuma 10 menit ngantuk. Masalah itu engkau sangat natural, sulit untuk membuat mujizat. Jadi bagaimana Bu harusnya? Gak usah dengerin TV, tutup TV-nya, baca firman, baca firman, baca firman, baca firman. Waktu engkau sukanya baca firman, engkau menjadi seperti Kristus. Mujizat satu demi satu terjadi. Di dalam dirimu ada penuh firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah yang di dalammu itulah yang membuat mujizat. Bu, nek gitu nak jadi orang aneh Bu. Baca firman terus, wong saya bukan pendeta. Lah nek ibu pendeta, lah nek saya bukan. Saya memberitahukan kepada kita semuanya, ini waktunya sangat kritis. Kalau Bapak Ibu natural, gak percaya mujizat, gak percaya yang namanya Tuhan sanggup, pikiranmu terlalu duniawi, engkau habis. Habis. Sakit tetap sakit, duitmu sampai habis itu gak sembuh. Walaupun kamu doa. Kenapa? Yang masuk di dalam informasimu itu
Apa kata orang? Oh Bu, kesini aja, kesini aja. Oh itu pakai obat ini loh, pakai obat ini. Bukan firman. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri mengisi hidupmu dengan firman, aku gak peduli apa kata orang, aku gak peduli apa kata dokter, aku gak peduli apa yang aku rasakan. Aku hanya percaya ketika aku baca firman, itu yang terjadi di dalam hidupku. Aku percaya, maka itu yang terjadi. Amin. Amin. Mau mempraktekkan? Oh. Jangan berusaha Bu. Mau? Mau? Saya mau Bu. Mulai hari ini menjadi supranatural. Saya sudah capek hidup natural, biasa-biasa saja. Aku mau jadi supranatural. Mau jadi Hari ini aku memberesi hatiku. Aku tidak mau lagi keras hati. Aku mau belajar seperti Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati, yang mudah diajar, mudah dinasihati. Dan hari ini aku mau memiliki pikiran Kristus. Pikiranku selaras dengan firman. Apapun kata firman aku pikirkan, maka aku jadi supranatural. Amin. Kalau Bapak Ibu percaya ini, tidak ada yang bisa menakutkan. Kalau kamu hari ini masih takut, berarti tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan. Gak percaya Yesus di tengah-tengahnya. Yesus itu ada di tengah-tengah. Yesus itu ada di tengah-tengah. Matanya Bapak Bu nggak bisa lihat, tapi saya lihat. Yesus itu ada di sini. Siapapun hari ini yang sakit, kalau engkau percaya, engkau sembuh. Apapun sakitmu, dompetmu kosong, Tuhan akan memberkatimu. Amin. Hari ini kalau anak-anakmu atau suamimu, wah kelakunya kayak gitu, kau percaya Tuhan, sebelum engkau datang, segala sesuatu harus dipulihkan. Aku percaya, anakku pulih, suamiku pulih, istriku pulih, seluruh apapun yang aku kerjakan pulih. Karena firman Tuhan berkata, sebelum Yesus datang, segala sesuatu harus pulih. Ucapkan itu, deklarasikan itu, imajinasikan itu, bayangkan itu. Kalau engkau tidak pernah membayangkannya, engkau tidak akan pernah mendapatkannya. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. semua yang tidak pernah apa? Dilihat oleh mata. Dilihat oleh mata. Semua yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, itu semua yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sering dengar ayat itu toh? Betul? Aku tidak pernah membayangkan, aku tidak pernah menginginkan, tapi tiba-tiba Tuhan memberi. Betul kan? Bapak Ibu bacanya gitu toh? Kalau saya tidak, saya bacanya nggak gitu. Hari ini Tuhan sudah menyediakan semua yang saya butuhkan untuk saya hidup di dunia ini. Maka saya membayangkan apa yang Tuhan sediakan. Kalau saya sakit, saya membayangkan saya sembuh. Kalau saya miskin, saya membayangkan saya kaya raya. Kalau saya terikat dengan iblis, saya membayangkan Yesus datang dan melepaskan saya dari iblis. Itu yang saya kerjakan. Makanya setiap hari mujizat. Ayatnya saya bacakan dari firman Allah yang hidup, FAYH. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci yang menyatakan bahwa tidak seorang manusia pun pernah melihat, mendengar,
ataupun membayangkan hal-hal indah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Kan beda banget ayatnya, beda ngomongnya. Paham enggak Bapak Ibu? Sisi gini ya, tak kasih contoh ya. Ya, kasih contoh. Kita punya anak ya. Terus kita ini sudah menyediakan warisan, ya kan? Sudah menyediakan nanti kalau dia menikah, saya sudah menyediakan, oh nanti buat nikah ini, oh nanti rumahnya ini. Itu sudah disediakan. Ini kita misalnya ya, jadi orang tua yang seperti itu. Terus anaknya itu merasa, aduh, kayak gimana ya? Aku nanti kalau menikah, wah nanti aku harus mengumpulkan uang dulu. Ayo, itu sudah pacaran kelamaan, ayo menikah. Oh jangan, nanti gimana? Nanti gimana? Memang orang tuanya tidak pernah mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan warisan itu. Tapi kan orang tuanya sudah kasih tuh, betul nggak? Tapi si anak itu tidak percaya. Kemudian dia tidak pernah memikirkan, tidak pernah membayangkan. Maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Karena apa? Tidak menginginkan, tidak membayangkan. Tidak, oh iya, terima kasih. Aku punya orang tua yang baik. Aku pasti bisa menghadapi hari-hari karena aku sudah di backup sama kedua orang tua. Sama seperti hari ini, Bapa di surga memberikan warisan harta baik jasmani maupun rohani. Tapi kalau kita tidak pernah mengerti bahwa itu warisan kita, maka kau tidak akan dapatkan. Hari ini karena Yesus sudah mati atas iblis dosa dan maut, dia menang atas iblis dosa dan maut, dan kemenangannya memberikan warisan buat kita semuanya. Kalau engkau sakit, engkau pasti sembuh. Kalau engkau miskin, engkau diberkati. Kalau engkau mengalami masalah pun, Yesus solusinya. Kalau engkau tidak pernah membayangkannya, mengimajinasikan, engkau tidak dapat. Jadi hari ini mari belajar membayangkan, mengimajinasikan, memikirkan apa yang Tuhan sudah sediakan, maka engkau akan menerima. Amin. Tuhan Yesus memberkati.